Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, senang sekali hari ini saya bisa hadir di kelas Hukum Internasional dalam program PKUB. Di pertemuan sebentar. Oke, ya tadi ada yang belum di-mute ya. Sebelum pelaksanaan ujian tengah semester. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini sudah memberikan kita nikmat kesehatan, kemampuan dan kemauan agar dapat hadir di perkuliahan hukum internasional dalam keadaan yang tidak kekurangan suatu apapun. Juga tidak lupa kita sampaikan salam hormat kita, juga rasa rindu dan cinta kita kepada satu-satunya manusia terbaik di muka bumi, yaitu baginda Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu cabang hukum dari hukum internasional, yaitu hukum perjanjian internasional. Sedemikian utamanya perjanjian internasional menjadi sumber dari hukum internasional, bahkan menjadi sumber hukum utama dalam perjanjian internasional yang pembahasannya sudah kita bahas minggu yang lalu, sehingga perjanjian internasional bahkan dijadikan salah satu cabang dari hukum internasional. Jadi kalau sudah sebuah sumber hukum itu kemudian dijadikan mata kuliah sendiri, ini artinya hukum perjanjian internasional ini menduduki tempat yang istimewa, gitu ya, istimewa dibandingkan dengan sumber hukum yang lain. Hukum perjanjian internasional atau International Conventions of Law merupakan hasil kesepakatan negara-negara yang menjadi negara anggota PBB dalam merumuskan bagaimana cara membuat perjanjian internasional. Sehingga perjanjian internasional, tata cara dan mekanisme pembuatannya bisa sama di setiap negara. Jadi ini berlakunya universal. Kita lihat dulu bagaimana konsep perjanjian internasional pada Konvensi Wina, di mana negara-negara duduk bersama merumuskan perjanjian internasional secara keseluruhan, baik itu para pihaknya, mekanisme pembuatan perjanjian internasional, para pihak yang punya wewenang untuk mengikuti perundingan antar negara, bagaimana kekuatan mengikat perjanjian internasional ini di wilayah negara peserta masing-masing, dan juga sekaligus membentuk diplomatik dan konsuler. Begitu ya. Nah, diplomatik dan konsuler akan kita bahas minggu depan. Perjanjian internasional dalam Konvensi Wina disebut sebagai treaty.
tercantum di pasal 2, adalah suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau 2 atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya. Ini perjanjian internasional yang disepakati oleh negara-negara. Dan pasal 2 Konvensi Wina 1969 sudah diratifikasi oleh Indonesia dan sudah dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri di pasal 1 ayat 3. Pengertian ini agak dirubah sedikit oleh pemerintah Indonesia. Jadi bunyinya tidak sama persis dengan perjanjian internasional yang disepakati di Konvensi Wina. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99 disebut bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Ini sudah saya sampaikan juga di minggu yang lalu, artinya perjanjian internasional yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan negara lain atau pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional atau antara pemerintah Indonesia dengan subjek hukum internasional yang lain harus dibuat dalam bentuk tertulis, menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Jadi hanya yang publik saja. Para pihak, yaitu negara, membuat perjanjian internasional dengan negara lain, atau dengan organisasi internasional, atau dengan subjek hukum internasional yang lain. Mengapa demikian? Karena di pertemuan pertama kita sudah bahas bahwa hukum internasional ini ada 2 jenis. Ada hukum internasional yang bersifat publik, ada hukum internasional yang bersifat privat. Semua cabang hukum dalam hukum internasional bersifat publik kecuali hukum perdata internasional. Jadi hanya hukum perdata internasional yang bersifat privat. Nah, maka dalam hukum perdata internasional tidak ada perjanjian internasional. Karena perjanjian internasional hanya diperuntukkan untuk hukum internasional yang bersifat publik. Kita juga akan bahas nanti hukum perdata internasional di pertemuan ketiga. Gitu ya. Nanti setelah pembahasan hukum perdata internasional, mahasiswa bisa lebih memahami apa perbedaan hukum internasional publik dan apa perbedaan hukum internasional privat. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat dari 2 aturan ini, baik dari Konvensi Wina maupun dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99, bahwa hukum internasional itu adalah pertama, semua bentuk perjanjian. Artinya mau itu bilateral, mau multilateral ataupun regional adalah perjanjian internasional. Yang kedua, dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional. Jadi perjanjian internasional
salah satu pihaknya harus negara. Maka bisa disebut sebagai perjanjian internasional. Nanti kita akan lihat perbedaannya antara perjanjian internasional dengan kontrak internasional, gitu ya. Yang ketiga, diatur oleh hukum internasional. Siapa yang mengatur? Hukum perjanjian internasional. Yang keempat, berisi ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas bentuk-bentuk dari perjanjian internasional, juga contoh-contohnya. Yang belum kita bahas adalah apa fungsinya perjanjian internasional, kemudian bagaimana cara pembuatannya. Yang pertama, fungsi perjanjian internasional adalah sebagai pedoman dasar kerjasama antar negara. Yang kedua, mengatur berbagai kegiatan, dan yang ketiga, menyelesaikan masalah. Nah, jadi biasanya memang perjanjian internasional itu dibuat oleh negara ketika muncul masalah. Nah, ini juga sekaligus membuktikan bahwa perkembangan masyarakat tidak hanya masyarakat yang berada dalam satu wilayah yurisdiksi negara, tapi juga masyarakat internasional itu selalu satu langkah di depan dibanding dengan keberadaan hukum. Jadi masyarakat menemukan masalah dulu, belum ada aturan hukumnya, maka baru dibuat. Sama, hukum internasional juga begitu. Perbedaannya pada ruang lingkupnya. Kalau hukum internasional, ruang lingkupnya negara-negara. Jadi negara-negara menemukan masalah dulu, setelah itu baru duduk bersama, membicarakan masalah tersebut bersama-sama, mencari solusinya. Contoh, misalnya tentang global warming. Ya, bumi semakin hari semakin panas karena lapisan ozon menipis. Dan lapisan ozon menipis ini karena kesalahan kita juga sebagai manusia. Banyak pohon ditebang, kita memakai zat kimia terlalu banyak, gitu ya. Dan salah satu yang ditemukan oleh para peneliti, prosentase terbesar sumbangan menipisnya lapisan ozon itu adalah pemakaian pendingin, gitu ya, seperti AC, kulkas, itu memakai freon. Freon itu bukan nama merek ya, tapi freon itu nama zat, sejenis zat yang digunakan pada alat berfungsi sebagai pendingin. Nah, ini ditemukan oleh para ilmuwan, itu menyumbang menipisnya lapisan ozon. Nah, ini bukan masalah yang hanya dialami oleh satu negara. Tapi permasalahan ini dialami oleh semua negara. Dan semua negara berkepentingan pada oksigen. Nah, karena semuanya berkepentingan pada udara yang bersih dan ketercukupan oksigen sebagai keberlangsungan hidup manusia, maka negara-negara duduk bersama. Ini bagaimana memecahkan masalahnya. Maka ditetapkan, yang pertama, negara-negara yang ditetapkan sebagai paru-paru dunia mempunyai kewajiban untuk memelihara paru-paru dunianya tersebut. Paru-paru dunia ini hutan.
Nah, Indonesia ditetapkan sebagai negara dengan paru-paru dunia terbanyak atau terluas setelah Brazil. Hutan kita ini menyumbang oksigen kepada dunia. Jadi dunia apa ya, bergantung pada oksigen yang disuplai oleh negara-negara yang ditetapkan sebagai paru-paru dunia. Jadi punya kewajiban untuk merawat hutan, melestarikan hutan. Ya, karena Indonesia masih menjadi negara berkembang dan pendapatan per kapitanya juga paling rendah, maka negara-negara mensupport kewajiban Indonesia untuk memelihara paru-paru dunia dengan memberikan dana gitu ya untuk memelihara hutan. Nah, ini contoh bagaimana negara-negara menghadapi masalah yang permasalahannya ini menimpa semua negara. Begitu ya. Jadi perjanjian internasional itu berfungsi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian bagaimana prosedur pembuatannya? Prosedur pembuatan perjanjian internasional yang pertama adalah harus ditentukan dulu siapa yang mempunyai wewenang di suatu negara dalam membuat perjanjian. Kalau di Konvensi Wina disebut sebagai treaty making power. Siapa yang berwenang untuk ditunjuk dulu ya untuk membuat perjanjian. Yang kedua, ditunjuk wakil-wakil negara atau delegasi negara untuk berunding atas nama pihak yang berwenang. Siapa yang mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian internasional itu adalah pimpinan tertinggi di sebuah negara. Karena kita sistem pemerintahannya presidensial, maka presiden yang paling berwenang untuk membuat perjanjian internasional. Kalau Inggris karena sistemnya parlementer, maka Perdana Menteri adalah pihak yang paling berwenang. Karena Saudi Arabia adalah negara monarki, maka yang paling berwenang untuk menjadi apa namanya, yang berwenang untuk mewakili negaranya ke dalam perjanjian internasional adalah raja. Jadi pimpinan tertinggi. Nah, apabila kepala negara sebuah negara itu tidak dapat hadir dalam sebuah konferensi internasional, maka ya ditunjuk wakilnya atau wakil-wakilnya untuk berunding atas nama pihak yang berwenang. Nah, biasanya kalau perjanjian internasional itu memang tidak bisa dan sangat urgent gitu ya, itu semua kepala negara yang hadir. Kecuali di dalam negaranya sedang terjadi apa ya, hal-hal yang luar biasa gitu ya, yang menuntut presiden tetap harus menyelesaikan permasalahan di dalam negaranya. Nah, dia bisa menunjuk wakil presiden. Gitu ya. Tapi itu hanya dalam kasus-kasus khusus.
Contoh misalnya KTT ASEAN itu semuanya presiden yang datang, gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat seberapa pentingnya sebuah perjanjian internasional dari siapa yang hadir di situ. Bukan berarti kemudian kalau yang hadir dalam perjanjian internasional adalah menteri luar negeri dari setiap negara, diartikan perjanjian itu tidak penting, bukan begitu ya, bukan begitu. Tapi, karena kepala negara, ya kita bisa menilai seberapa pentingnya sebuah perjanjian internasional sehingga kepala negara sendiri yang harus datang untuk berunding. Nah, itu ya. Jadi perundingannya antar kepala negara. Nah, yang ketiga, apabila ditunjuk wakil atau wakil-wakil negara, penunjukan tersebut harus dilengkapi dengan surat penunjukan resmi dengan nama full powers atau surat kuasa dari kepala negara kepada wakilnya yang ditunjuk. Wakilnya tidak harus selalu wakil presiden. Kepala negara bisa menunjuk menteri luar negeri, gitu ya, atau menteri perekonomian, gitu. Bergantung pada perjanjian internasionalnya itu di bidang apa. Kalau perjanjian internasionalnya membahas lingkungan hidup, ya wakil yang ditunjuk itu adalah Menteri Lingkungan Hidup, gitu ya. Kecuali yang hadir adalah kepala negara sendiri. Nah, itu. Yang keempat, setelah wakil-wakil negara berkumpul di sebuah konferensi internasional, maka dimulailah pembuatan perjanjian internasional dengan 3 tahap. Tahap yang pertama adalah negotiation atau perundingan. Tahap kedua, oh ada yang baru masuk. Tahap kedua, signature atau penandatanganan. Dan tahap yang ketiga adalah ratification atau ratifikasi. Apakah selalu seperti ini tahapannya? Tidak selalu. Ada juga yang hanya melalui 2 tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan. Ini berlaku pada perjanjian yang berbentuk bilateral. Jadi kalau bilateral tahapannya hanya sampai signature, tidak perlu ratification. Tahapan perundingan, penandatanganan, dan pengesahan ini harus dilalui oleh negara-negara yang membuat perjanjian internasional berbentuk multilateral dan regional. Jadi harus sampai tahap ratifikasi, gitu. Nah, ada beberapa nama dan istilah bagi perjanjian internasional. Ada treaty, convention, agreement, charter, protokol, banyak sekali. Nanti akan saya share ya nama-namanya, nama-nama istilah-istilah lain dari perjanjian internasional, gitu. Ini ada banyak sekali. Kemudian kita lihat dulu bagaimana tahap perundingan atau tahap negotiation. Negotiation dilakukan oleh delegasi negara yang ditunjuk oleh presiden atau menteri luar negeri apabila menteri luar negeri juga tidak dapat hadir dalam perjanjian internasional tersebut karena sedang menyelesaikan tugasnya di negara lain, gitu ya. Tapi
untuk hal-hal tertentu, perundingan-perundingan ini bisa terjadi presiden sendiri yang datang, ya, ikut berunding atau menteri luar negeri itu sendiri yang datang untuk berunding. Yang kedua, utusan-utusan yang ditunjuk harus mempunyai surat kuasa atau full powers. Full powers adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh presiden yang menunjuk satu atau beberapa utusan untuk mewakili negaranya. Setelah biasanya dalam tahap perundingan ini